bahwasanya yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur itu apa? Namanya orang tua yang dirindukan dari anak-anaknya yaitu doa. Doa anak yang soleh. Nah, kesolehan ini adalah soleh yang insya Allah ada di mata Allah. Jadi bukan soleh di mata manusia. Karena kalau soleh di mata manusia itu masih kulit. Seseorang hanya sering membaca Quran atau sering ke masjid atau dia puasa, tertib aja itu sudah dibilang soleh sebagai manusia. Tapi kalau di mata Allah belum. Karena pada saat seseorang muslim dia itu melakukan sholat, tetapi berangkatnya aja sudah mulai ada ujub, pengen dilihat oleh orang lain, itu sudah hangus semua amalnya. Semuanya termasuk bacaan Quran kita, kalau kita itu memang ada ujub, ada riya, bahkan sombong, habis. Dan itu jarang-jarang orang muslim seperti kita itu mohon ampun tentang ujub riya kita setiap hari yang sering kita lakukan. Soleh lewat mana? Kalau kita memang belum bisa menyolehkan diri kita sendiri. Nah, di titik inilah kita harus memahami bahwa soleh ini di mata Allah, bukan di mata manusia seperti kita. Mata manusia kita itu kalau lihat orang itu sudah banyak rezekinya, naik kendaraan bagus, sudah dibilang sukses. Tapi sukses di mata Allah Ta'ala itu tidak hanya dia naik kendaraan bagus dan juga hartanya melimpah, tidak. Tapi semua apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka di dunia itu dipergunakan di jalan Allah. Harta yang banyak dipergunakan untuk menolong saudara-saudaranya, untuk mengembangkan agama Allah dengan baik, mengangkat yatim piatu. Kemudian cara tutur katanya sehari-hari di luar dia sholat, di luar dia itu baca Quran, lembut. Kemudian tidak fitnah, tidak macam-macam. Disitulah kesolehannya. Orang melihat orang ini penakut karena omongannya lembut. Tapi tidak, di hadapan Allah orang itu lembut karena dia mau menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi bukannya orang itu penakut, bukan. Sebenarnya orang itu bisa aja menjadi singa di hadapan orang lain. Tapi dia tidak mau memperlihatkan karena dia disuruh oleh Allah Ta'ala untuk lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Menjaga saudaranya yang seiman, yang satu kalimat yaitu syahadat, dijaga, tidak dibuka aibnya di depan umum. Itu soleh. Walaupun dia itu pakai peci, walaupun dia pakai sorban, kalau dia membuka aib saudaranya di depan umum, dia sudah melanggar hadis Nabi. Bahwasanya dia mempermalukan saudaranya. Dan dia juga melanggar Quran bahwa dia sudah mencari-cari kesalahan saudaranya sendiri. Merasa kelompoknya benar, selesai. Apakah itu soleh? Belum tentu di hadapan Allah Ta'ala soleh. Apakah itu doanya bisa dikabulkan Allah dan dirindukan orang tuanya? Wallahu a'lam. Apakah itu soleh? Silahkan dinilai sendiri. Ayolah kita menyolehkan diri kita sendiri, benar-benar belajar untuk menjalankan. Kita dalam berdoa aja masih bisa dilihat. Doa kita diajarkan di dalam Quran. Allah menceritakan kalau meminta tahajud, wabil asarihum yastaghfirun. Ini kita menceritakan satu ayat aja dulu. Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Jadi orang yang senantiasa menjalankan qiyamul lail atau orang yang selalu dia itu rajin untuk sholat sunnah tahajud, Allah menganjurkan untuk memohon ampun. Memohon ampun. Tapi kita aja di dunia sholatnya jelas, ininya jelas, mintanya macam-macam diminta di situ. Itu udah memperlihatkan kita itu belum tentu patuh dengan perintah Allah di titik itu. Walaupun minta macam-macam boleh nggak? Boleh sih. Tapi lucu akhirnya. Ini orang yang mulai dia menyukai nafsunya dia sendiri. Nah disitulah kita harus memahami. Apakah kita soleh di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita memang mau belajar beneran, ayolah kita menyolehkan diri sendiri. Belajar dengan baik. Jaga semua. Benar-benar dijaga, jangan merasa kelompok kita yang paling benar. Itu sudah kalau kita merasa kelompok kita benar, itu sudah musyrik siapapun. Kalau Allah mengatakan musyrik ini bukan orang non-muslim, malah orang muslim yang dikatakan musyrik karena jelas dalam Quran, ya, dalam surat Ar-Rum 30, 31, 32 itu boleh dilihat.